Hai Sobat Hobis, tahu gak pertumbuhan ikan secara optimal terjadi pada ikan sehat yang bisa beradaptasi terhadap kualitas air yang bagus dan manajemen kotoran yang baik. Oleh karena itu, ada 3 faktor yang saling berhubungan dan harus ada dalam titik yang seimbang. Dari keseimbangan itu, maka ikan bisa tumbuh dengan sehat. Faktor yang pertama ialah pertumbuhan ikan itu sendiri. Kemudian, kualitas air yang bagus serta manajemen kotoran organik yang baik. Lalu bagaimana hubungan ketiganya? Untuk faktor yang pertama, dengan pemberian pakan berkualitas baik dan sesuai takaran, maka kesehatan dan pertumbuhan ikan terjaga dengan baik. Selain itu, pemberian suplemen pakan harus benar-benar diperhatikan. Memelihara ikan hias sebenarnya tidak terlalu repot seperti memelihara hewan lain. Kita tidak perlu repot-repot membersihkan air seni dan pupnya. Kita juga tidak perlu repot untuk memandikan dan membawanya ke salon perawatan. Kita hanya perlu memaintenance air kolam atau akuarium serta memberi pakan ikan sesuai takaran dan memberinya suplemen bila dibutuhkan untuk pembentukan nutrisi dan warna ikan. Faktor kedua yaitu kualitas air. Apa hubungannya dengan pertumbuhan ikan? Ikan yang berada pada air dengan kualitas yang buruk cenderung mengalami stres. Stres ini akan berdampak pada turunnya nafsu makan ikan. Dengan turunnya nafsu makan membuat ikan tidak bisa bertumbuh dan lama-kelamaan akan mati karena tidak ada asupan pakan. Selain itu, ikan juga rawan terserang penyakit. Bahkan beberapa penyakit bisa menular ke seluruh isi akuarium atau kolam sobat. Lalu, bagaimana caranya agar kualitas air tetap bagus? Tentu saja dengan memaintenance air seperti menguras akuarium atau kolam. Selain itu, dengan membersihkan media filter secara berkala, karena filter juga berperan dalam menjaga kualitas air dengan menyaring kotoran-kotoran yang ada di air. Bila tidak dibersihkan, maka filter tidak akan mampu lagi menyaring kotoran, sehingga semakin lama kualitas air akan menjadi buruk dan berdampak pada pertumbuhan ikan. Faktor yang terakhir adalah manajemen kotoran organik. Kotoran organik sendiri merupakan sampah-sampah sisa kotoran ikan, sampah tanaman, dan sampah sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan. Manajemen kotoran organik sangat mempengaruhi kualitas air dan pertumbuhan ikan. Maka dari itu, kotoran organik perlu dimanage dengan baik agar berdampak positif terhadap kualitas air dan kesehatan ikan. Lalu, siapa yang bertugas untuk memanage kotoran? Yap, tentunya ini semua adalah peran dari filter yang dibantu oleh bakteri pengurai amonia. Amonia sendiri adalah zat berbahaya yang dihasilkan oleh sisa-sisa kotoran organik yang tidak terkontrol dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan peran dari bakteri pengurai seperti bakteri Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp, terlebih dalam jumlah tinggi. Karena akan secara simultan bekerjasama menguraikan sisa kotoran
dan menjaga kualitas air serta membantu kerja filter supaya lebih optimal. Bisa disimpulkan bahwa dari 3 faktor ini, bakteri probiotik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan 3 faktor ini. Bakteri probiotik ini bekerja menguraikan kotoran dan mengontrolnya agar tetap dalam batas aman akuarium atau kolam. Dengan begitu, kualitas air akan lebih terjaga sehingga ikan akan tumbuh sehat dan optimal. Seperti halnya pada lingkungan kita, bakteri lah yang bertanggung jawab untuk menguraikan sampah organik dan mengontrol pada jumlah yang aman untuk lingkungan. Hal terpenting dari kinerja produk probiotik adalah kemampuannya menghasilkan antibiotik alami dari jenis bakteri Bacillus sp. Bakteri ini menekan pertumbuhan dari bakteri patogen atau bakteri jahat pada batas yang aman sehingga lingkungan ikan menjadi sehat.